Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian panduan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Sesuai janji kami sebelumnya, pada video kali ini masih dalam rangka tanya jawab soal penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Bagi rekan-rekan, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan melakukan subscribe. Terus jangan lupa juga tekan loncengnya agar video-video berikutnya yang kami upload ke YouTube itu teman-teman bisa memperoleh notifikasi. Bagaimana kenaikan pangkat bagi pejabat administrasi menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan fungsional? Jawabannya adalah pejabat administrasi yang menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan fungsionalnya diberikan kenaikan pangkat sebagaimana ketentuan persentase angka kredit penyetaraan jabatan bagi pejabat administrasi dalam penyetaraan jabatan yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya. Catatannya adalah pengawas ini pada jabatan administrasi ini adalah eselon 4 ya. Pengawas pangkat 3B disetarakan ke jabatan fungsional jenjang ahli muda dengan angka kredit yang diperoleh adalah pada jenjang ahli muda. Dengan demikian, dalam jenjang ahli muda yang bersangkutan akan melewati 3 kepangkatan, yaitu 3B, 3C, dan 3D. Selanjutnya adalah administratur. Administratur ini adalah pejabat yang setara dengan eselon 3. Ini pada pangkat 3D disetarakan ke jabatan fungsional jenjang ahli madya dengan angka kredit yang diperoleh adalah pada jenjang ahli madya. Dengan demikian, dalam jenjang ahli madya yang bersangkutan akan melewati 4 kepangkatan, yaitu 3D, 4A, 4B, dan 4C. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kenaikan pangkat bagi pejabat administrasi yang telah diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pilihan? Jawabannya adalah pejabat administrasi yang telah diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pilihan pada saat dilakukan penyetaraan jabatan tetap mendapatkan kenaikan pangkat pilihannya meskipun sudah diangkat dalam jabatan fungsionalnya melalui penyetaraan jabatan. Jadi kalau yang sudah diusulkan untuk kenaikan pangkat pilihan, itu dia tetap mendapatkan haknya untuk kenaikan pangkat walaupun yang bersangkutan telah diangkat dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan. Bagi pejabat administrasi yang belum diusulkan kenaikan pangkat pilihan pada saat dilakukan penyetaraan jabatan, maka kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan ketentuan kenaikan pangkat penyetaraan jabatan. Jadi pangkat pilihannya adalah kalau dia pejabat pengawas, itu pada saat dia 3B lalu diangkat ke dalam jabatan pengawas,
berarti dia akan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan ke golongan 3C. Gitu, itu maksudnya. Selanjutnya adalah angka kredit. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Pertanyaannya, bagaimanakah menghitung perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya yang mengalami penyetaraan jabatan? Jawabannya adalah penghitungan angka kredit bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dilakukan berdasarkan jenis penghitungan angka kredit yang berlaku pada jabatan fungsional dimaksud, yaitu A. Sistem konvensional. Penghitungan angka kredit penyetaraan jabatan bagi jabatan fungsional yang menggunakan sistem penghitungan angka kredit konvensional. Angka kredit merupakan akumulasi dari nilai pendidikan dan kepangkatan sebelumnya, dan angka kredit persentase penyetaraan jabatan. Hal tersebut ditetapkan dengan rumus sebagai berikut. Kolom yang kiri adalah persentase perolehan angka kredit dikali angka kredit kumulatif kenaikan pangkat jenjang jabatan yang diduduki ditambah jumlah angka kredit kepangkatan sebelum pada jenjang yang diduduki dan jenjang sebelumnya. Contoh, pengawas pada pangkat 3C yang telah menduduki pangkat 3C selama 2 tahun 6 bulan. Maka penyetaraan jenjang ahli muda, angka kumulatif kenaikan pangkat 100, masa kepangkatan 2 tahun 6 bulan. Persentase perolehan adalah 50%. Seperti pada video kami sebelumnya, itu kepangkatan antara 2 tahun sampai dengan 3 tahun, itu dia akan memperoleh persentase angka kredit sebanyak 50%. Nilai kepangkatan sebelumnya adalah 3A. Pada jenjang ahli pertama itu sama dengan 50. 3B pada jenjang ahli pertama sama dengan 50. Nilai kualifikasi pendidikan itu sama dengan 100. Jadi perhitungannya adalah nilai angka kredit persentase penyetaraan jabatan sama dengan 50% dikali 100. 100 adalah angka kumulatif untuk kenaikan pangkat, ya. Jadi 50% dikali 100 sama dengan 50 ditambah pangkat 3B sesuai dengan 3B pada jenjang ahli pertama itu adalah 50 ditambah 50 ditambah pangkat 3A-nya. 3A-nya adalah ahli pertama juga itu 50 ditambah nilai pendidikan ini 100 sama dengan, jadi total angka kredit yang diperoleh adalah 250. Dengan demikian, angka kredit penyetaraan jabatan dengan sistem penghitungan konvensional yaitu sebagai berikut. Misalnya, jabatan administrasi pelaksana eselon 5, pangkat golongan ruang 3A,
Apabila dia setelah 3A dari 3 sampai 4 tahun, jenjangnya adalah ahli pertama, angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat adalah 50. Angka kredit persentase penyetaraan pangkat adalah 37,5%. Itu didapat dari 75% dikali 50. Dan angka yang diperoleh dari pendidikan adalah 100. Jadi totalnya adalah 137,5. Total angka kreditnya adalah 137,5. Nah, misalnya ini adalah yang berikut adalah pengawas. Ini eselon 4. Dia akan menjadi ahli muda. Pangkat golongan ruang 3C, jenjang ahli muda. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat adalah 100. Angka kredit persentase penyetaraan pangkat adalah 75% dikali 100 sama dengan 75. Angka kredit persentase penyetaraan pangkat adalah 75% dari 100 sama dengan 75. Ini ya, 75. Pendidikannya adalah 100, 3A adalah 50, 3B adalah 50, jadi total angka kreditnya adalah 275. Sedangkan yang berikut lagi adalah administrator eselon 3. Pangkat golongan 4A, jenjangnya adalah ahli madya. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat adalah 150. Angka persentase penyetaraan pangkat adalah 112,5. Ini diperoleh dari 75% dikali 150. Angka pendidikan adalah 100, 3A adalah 50, 3B 50, 3C 100, 3D 100. Angka total angka kredit adalah 512,5. Nah, untuk masa kerja pangkat golongan yang 2-3 tahun dan 1-2 tahun itu akan kita bahas pada video berikutnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, itu bisa melakukan subscribe dan menekan tanda lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi pada video kami berikutnya. Sekali lagi, kami jelaskan bahwa pada video berikutnya kita akan mulai dengan menghitung perolehan angka kredit untuk masa kerja atau lamanya pada pangkat golongan 2-3 tahun dan 1-2 tahun. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.